Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mengungkap misteri kebenaran Tuhan, memahami perspektif Tuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 18, ayat 9 sampai ayat 14, yang mencatat perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak, termasuk diantaranya hadir beberapa orang Farisi. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Yesus sedang mengajar dan melayani di seluruh Yudea dan Galilea, dan seringkali terlibat dalam tanya jawab dengan para pemimpin agama pada masa itu. Dalam konteks Palestina abad pertama, kaum Farisi adalah sekte pemimpin agama terkemuka yang terkenal karena ketaatan mereka yang ketat terhadap hukum dan tradisi Yahudi. Mereka adalah tokoh yang dihormati di masyarakat, dan sering dianggap sebagai teladan kebenaran dan kesalehan. Di sisi lain, pemungut pajak dianggap sebagai kolaborator dengan otoritas Romawi dan dibenci oleh sesama orang Yahudi, karena dianggap melakukan pengkhianatan dan eksploitasi terhadap bangsanya sendiri. Perumpamaan orang tentang orang Farisi dan pemungut cukai dilatar belakangi oleh konteks sosial dan keagamaan. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menantang gagasan umum tentang kebenaran, dan untuk menyoroti pentingnya kerendahan hati dan pertobatan yang tulus di mata Allah. Hal ini berfungsi sebagai kritik terhadap sikap merasa benar sendiri, dan kemunafikan para elit agama, sekaligus menawarkan harapan dan dorongan bagi mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kehidupan modern kita, di mana nilai-nilai kemasyarakatan seringkali menekankan kesuksesan lahiriah, penampilan, dan status, pesan dari perumpamaan ini tetap relevan. Perspektif Allah terhadap nilai-nilai kemanusiaan menantang gagasan duniawi kita tentang nilai dan kebenaran manusia di hadapan Allah. Melalui perbedaan antara sikap mementingkan diri sendiri dan kerendahan hati pemungut cukai, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebenaran sejati tidak terletak pada kesalehan yang terlihat secara lahiriah, namun pada kondisi hati. Terlebih lagi, perumpamaan ini mengajarkan kita tentang ketidakberpihakan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Terlepas dari kesalahan kita, atau status sosial kita di masa lalu, Tuhan menyambut semua orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati dan ketulusan. Ia tidak bersikap pilih kasih berdasarkan penampilan luar atau ketaatan beragama.
Sebaliknya, Tuhan memberikan pengampunan dan penerimaan kepada semua orang yang menyadari kebutuhan mereka akan belas kasihan dan anugerah-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita menerapkan pesan Tuhan melalui perumpamaan ini dalam kehidupan kita, kita ditantang untuk memeriksa hati dan sikap kita sendiri. Apakah kita seperti orang Farisi yang meninggikan diri karena pembenaran diri sendiri, sehingga memandang rendah orang lain? Atau, apakah kita seperti pemungut cukai, yang dengan rendah hati dan bersungguh-sungguh mengakui keberdosaannya, dan memohon belas kasihan dan ampunan Allah? Perumpamaan ini memanggil kita untuk memupuk kerendahan hati dan kasih sayang, baik dalam hubungan kita dengan orang lain, maupun dalam menyadari bahwa kita semua membutuhkan belas kasihan dan rahmat Tuhan. Lebih jauh lagi, setelah kita memahami perspektif Tuhan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, hal itu akan memaksa kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, dan bagaimana cara kita mengukur kesuksesan seseorang. Daripada berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan duniawi, lebih baik kita menghampakan diri, dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga bertanggung jawab untuk meneruskan rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada mereka yang terpinggirkan atau dihinakan oleh masyarakat, dengan mengakui nilai dan martabat, serta harkat mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah menyingkapkan misteri kebenaran-Mu melalui perumpamaan seperti yang dilakukan orang Farisi dan pemungut cukai. Tolong kami untuk memahami dan mewujudkan perspektif-Mu tentang nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan kerendahan hati, kasih sayang, dan rahmat dalam hidup kami. Semoga kami selalu berusaha untuk menghormati Tuhan dalam semua yang kami lakukan, mengetahui bahwa kebenaran sejati hanya ada pada Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.